Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 12 Agustus 2026, Pekan Biasa ke-19. Bacaan dibawakan oleh Maria Andrea Thea, Mazmur dilantunkan oleh Gabriel da Costa, dan renungan ditulis oleh Kristantia Elizabeth. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Saat ini kami bersiap-siap untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu yang suci. Maka utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar Ia membuka mata hati dan pikiran kami. Terangilah budi kami, agar kami dapat menangkap pesan kasih-Mu, memahami kehendak-Mu, dan memperoleh kekuatan untuk menghidupinya dalam perkataan dan perbuatan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel, bab 9, ayat 1-7, dilanjutkan bab 10, ayat 18-22. Aku mendengar Tuhan berseru dengan suara nyaring, "Majulah kemari, hai para penghukum Yerusalem. Bawalah masing-masing alat pemusnah." Dan lihat, 6 orang pria datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Seorang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat tulis. Mereka itu masuk dan berdiri di samping mazbah tembaga. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci. Allah memanggil orang yang berpakaian lenan yang mempunyai alat tulis di sisinya. Lalu Tuhan bersabda kepadanya, "Berjalanlah di tengah-tengah kota Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang terjadi di sana. Dan kepada yang lain-lain, aku mendengar Tuhan berkata, ikutilah dia dari belakang melintasi kota itu, dan pukullah sampai mati semua orang yang tidak ditandai T. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan para wanita, bunuh dan musnahkanlah. Tetapi semua orang yang ditandai huruf T, jangan kalian sentuh. Dan mulailah dari tempat kudusku." Maka mulailah mereka dengan orang tua-tua yang berada di depan bait suci. Kemudian ia bersabda kepada mereka, "Najiskanlah bait suci itu, dan penuhilah pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Ayo, pergilah." Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku melihat mereka naik dari tanah
dan roda-rodanya bersama dengan mereka. Lalu mereka berhenti di dekat pintu gerbang rumah Tuhan di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerub-kerub. Masing-masing mempunyai 4 muka dan 4 sayap, dan di bawah sayap mereka ada bagian yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya muka mereka serupa dengan muka makhluk-makhluk yang kulihat di tepi sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Demikianlah sabda Tuhan. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Haleluya, haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Yesus Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 18, ayat 15 sampai 20. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai.
Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Menyembuhkan luka, menjaga persaudaraan. Renungan dibawakan oleh Kristantia Elizabeth. Injil hari ini dari Matius bab 18 ayat 15 sampai 20 seringkali disebut sebagai panduan Tuhan Yesus tentang bagaimana komunitas orang percaya harus hidup bersama. Dalam perikop ayat 15 sampai 20, Yesus memberikan sebuah peta jalan yang sangat praktis namun radikal tentang bagaimana menghadapi konflik, dosa, dan luka di dalam komunitas. Seringkali naluri pertama kita saat terluka oleh sesama adalah menjauh, bergosip, atau bahkan membalas dendam. Namun, Yesus menawarkan jalan yang sepenuhnya berbeda, yaitu jalan kasih yang berani, personal, dan juga restoratif. Yesus tidak mengabaikan kenyataan bahwa dalam sebuah komunitas, gesekan dan dosa pasti terjadi. Namun, mari kita perhatikan bagaimana Ia menyusun tahapan penyelesaiannya. Langkah yang pertama adalah 4 mata. Bisa kita lihat di ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa terhadapmu, berilah ia nasihat di bawah 4 mata. Ini adalah langkah yang paling sulit sekaligus yang paling kudus. Yesus meminta kita untuk mendekati orang yang bersalah kepada kita secara pribadi. Tujuannya bukan untuk mempermalukan, bukan untuk membuktikan siapa yang benar dan salah, melainkan untuk mendapatkannya kembali. Berbicara 4 mata, melindungi martabat sesama dan mencegah api konflik menjalar menjadi gosip yang merusak. Langkah yang kedua, yaitu menghadirkan saksi. Bisa kita lihat di ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi dan sebagainya. Jika pendekatan pribadi gagal, kita diajak untuk membawa 1 atau 2 orang saksi. Saksi di sini bukanlah bertindak sebagai tim pemandu sorak untuk menyudutkan pelaku, melainkan sebagai penengah yang objektif, bijaksana, dan penuh kasih untuk memastikan kebenaran ditegakkan tanpa emosi yang meledak-ledak. Langkah yang terakhir adalah komunitas dan pelepasan. Bisa kita lihat di ayat 17. Jika ia tidak mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat dan sebagainya. Jika segala upaya restorasi ditolak, Yesus mengatakan, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Kalimat ini sering disalahartikan sebagai lampu hijau untuk membenci. Namun, ingatlah bagaimana Yesus memperlakukan orang yang tidak mengenal Allah dan juga pemungut cukai, seperti Matius contohnya.
Yesus mencari mereka. Ia mencari mereka, mengasihi mereka, dan menawarkan pertobatan. Menjadikan mereka seperti pemungut cukai berarti kita mengubah strategi dari rekonsiliasi internal menjadi misi evangelisasi yang penuh belas kasih. Di ayat 18, Yesus memberikan otoritas yang luar biasa. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Tanggung jawab ini pastinya sangat berat bagi kita. Ketika kita menolak untuk mengampuni, kita mengikat orang tersebut dan diri kita sendiri dalam penjara kebencian. Namun ketika kita menempuh jalan dialog dan pengampunan, maka kita melepaskan rantai luka tersebut. Surga meratifikasi apa yang diputuskan oleh kasih di bumi. Hubungan kita dengan sesama secara langsung mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Perikop ini ditutup dengan salah satu janji yang paling indah di dalam kitab suci. Ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita sering mengutip ayat ini dalam konteks doa atau persekutuan yang damai. Namun dalam konteks aslinya, janji ini diberikan di tengah pembicaraan tentang konflik dan rekonsiliasi. Tuhan Yesus berjanji bahwa ketika 2 atau 3 orang duduk bersama, meskipun dalam situasi terluka, kecewa, ataupun berselisih, namun berkumpul dalam namanya untuk mencari jalan damai, maka Ia hadir di sana. Kehadirannya menjadi seperti semen yang merekatkan kembali hati yang retak. Lalu bagaimana dengan kita? Apa dan bagaimana reaksi pertama kita saat kita terluka? Apakah kita langsung pergi ke hadapan orang tersebut dengan kasih? Ataukah kita membicarakannya dengan orang lain terlebih dahulu atau bergosip? Lalu apa motivasi kita saat menegur? Apakah untuk memenangkan argumen dan merasa lebih kudus? Ataukah didorong oleh kasih untuk mendapatkan kembali saudara kita yang terhilang? Apakah ada orang yang masih kita ikat dalam dendam hari ini? Maukah kita mengundang Yesus hadir di tengah hubungan yang retak itu agar pemulihan terjadi? Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Sang Pendamai sejati. Ampunilah kami yang seringkali lebih memilih untuk memelihara luka daripada mengupayakan perdamaian. Berikanlah kami keberanian dan kerendahan hati seperti-Mu untuk menegur dalam kasih, mendengarkan dengan sabar, dan mengampuni dengan tulus. Hadirlah ya Tuhan di tengah keluarga, komunitas, dan gereja kami, agar dunia melihat bahwa kami adalah murid-Mu lewat kasih dan persatuan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.